Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu kembali dengan saya, Sobat Planters. Hari ini rencananya saya mau nyemprot ini. Sesudah pasca penanaman, anak kayunya, daunnya sudah mulai menua. Jadi waktunya termasuk waktu yang pas untuk melakukan aplikasi penyemprotan herbisida. Namun kayaknya cuacanya di sore ini mendung. Entah jadi entah enggak ini nanti. Agak ragu saya. Mungkin aplikasinya diundur besok saja, besok pagi. Jadi ini saya langsir air dulu, nanti ditaruh di agak semak-semak gitu biar enggak hilang, antisipasi aja. Ini sudah ditanam, jumlah bibit yang diangkut dari rumah itu 207 batang. Dengan luasan yang areal yang ditanam itu 1,5 hektar. Ada ketambahan sekitar mungkin berapa ya? Dari sana ke sana katakanlah 100 meter dikali 3 meter, sekitar 300 meter lah. Ini ada tambahan kan. Jadi nanamnya mepet dengan batang-batang tua yang mau diganti, nanti saya matikan itu, saya bunuh. Soalnya ya memang sangat efektif kalau ditanam, karena di apa ya, sudah terlanjur apa namanya istilahnya, etiolasi. Jadi dulu kalah dengan batang karet, itu dia. Ini kita ganti itu. Ini ada satu titik ini belum ditanam, soalnya di pas di pokok kayu. Sesudah penanaman malah tidak ada hujan ini. Kemarin beberapa hari, 2 hari saya sempatkan diri untuk menyiram, sekaligus saya kasih pupuk organik cair berupa asam amino yang saya buat dari daging ikan lele dan komposisi lainnya yang sudah lama tidak saya aplikasikan. Akhirnya saya aplikasikan kemarin-kemarin dengan harapan semoga sawit yang kita tanam ini lebih tahan terhadap cuaca yang panas, dan tentunya tahan terhadap penyakit, dan pertumbuhannya pun juga bagus. Untuk gulmanya sebagian ada, itu rumput apa itu, rumput teki atau rumput apa itu yang bunganya lumayan banyak, lengket-lengket di celana. Dengan kombinasi anak kayu, anakan karet itu lumayan banyak. Soalnya waktu pembukaan itu belum pernah disemprot sama sekali ini. Di situ ada juga pakis-pakis. Jadi nanti kita untuk pencampuran dengan air kita ganti-gantian tergantung dengan sasaran. Kalau sasarannya mayoritas anak kayu, nanti kita khususkan aplikasi bahan aktif apa namanya, bahan aktif tricoplir butoxil methyl ester. Kita pakai produk mereknya Garlon dari Dow. Kemudian untuk yang daun gulma daun sempit, rumput-rumputan, kita aplikasikan IPA glifosat. Mereknya kita pakai apa namanya, lupa saya merek produknya DGW ya. Itu setelah kita aplikasikan herbisida, selanjutnya nanti sekitar seminggu kemudian kita akan tanam kacangan dengan jenis apa namanya, lupa saya, Pure Raja Vanica PJ. Kita aplikasi PJ yang pertumbuhannya tidak terlalu cepat, tidak terlalu moderat ya. Semoga dengan aplikasi dengan penanaman PJ, pertumbuhan gulma dapat ditekan sehingga dapat meminimalisir penggunaan herbisida sehingga lebih ramah lingkungan. Karena prinsipnya kita bertanam itu harus sustainable, harus berkelanjutan. Karena kita untuk yang kebun yang besar ini terdaftar juga di RSPO,
Roundtable and Sustainable Palm Oil. Jadi prinsip kriteria PNC dan SOP RSPO kita usahakan untuk selalu kita praktekkan, kita taati, sehingga sawit kita itu tidak lagi diklaim sebagai sawit yang jelek, sawit yang tidak ramah lingkungan, sawit yang bersumber dari darah-darah, karena kita tidak sepenuhnya merusak lah. Dibandingkan dengan komoditas lain seperti kedelai, bunga matahari dan sebagainya yang juga sama-sama penghasil minyak nabati. Karena sawit ini termasuk pohon besar. Jadi meskipun kita tumbang pohon karet yang memproduksi oksigen sangat besar, kita gantikan dengan pohon sawit yang juga memproduksi oksigen yang juga besar. Lain halnya dengan kedelai, bunga matahari, rapeseed dari negara lain itu mereka tanaman semak, tanaman stepa atau sabana, stepa kalau salah. Itu tentunya presentasi oksigen yang dihasilkan oleh komoditas-komoditas itu sangat jauh di bawah kelapa sawit. Dan juga efisiensinya, efektif dan efisien penggunaan lahan juga sawit sangat-sangat efektif dan efisien. Karena dalam 1 hektar itu bisa menghasilkan katakanlah berapa ton itu, metrik ton CPO. Sedangkan untuk kedelai butuh berpuluh-puluh hektar tentunya untuk menyamai hasil dari sawit. Jadi sangat-sangat tidak benar jika sawit itu tumbuhan yang istilahnya merusak hutan, kemudian intinya itulah. Karena pada hakikatnya yang mengkampanyekan sawit hitam itu adalah notabene mayoritas itu negara yang mengembangkan komoditas penghasil minyak nabati lain selain sawit seperti kedelai, biji bunga matahari, rapeseed, terus zaitun dan sebagainya. Karena di sana tidak bisa tumbuh sawit. Mungkin kalau di sana tumbuh sawit tidak bakal mereka kampanye memburukan sawit. Itu jadi tadi sampai kita akan membudidayakan PJ, salah satu cover crop penutup tanah. Selain menghambat pertumbuhan gulma, kemudian karena gulma terhambat, maka penggunaan herbisida pun bisa ditekan sehingga ramah lingkungan. Kemudian kelembapan tanah terjaga, kandungan akar bintil-bintil akar di cover crop itu juga bisa meningkat nitrogen sehingga suplai nitrogen alami di tanah itu tercukupi lah. Ya meskipun kita tetap aplikasi nitrogen kimia. Nah, nanti kimia ataupun organik kita akan kombinasikan. Mungkin kita akan untuk kedepannya kita pemupukannya masih pakai NPK yang simple, hemat tenaga, hemat biaya. NPK nanti dikombinasi dengan organik, mungkin kita akan mengumpulkan janjangan kosong yang ada di TPH itu kita aplikasikan di piringan-piringan. Sehingga bisa sebelum kacangannya menutup tanah, kita bisa menjaga kelembapan tanah di sekitar tanaman induk kita. Itu yang nampak itu sebelumnya saya buat itu ya, rumah burung hantu Rubua, tapi desainnya sangat ngawur. Itu memanfaatkan box dari kecambah Lonsum. Jadi 2 box saya susun jadi 1. Kemudian saya kasih langit-langit, dikasih seng itu. Ternyata sangat rapuh. Waktu pemasangan cuma orang 2. Jadi masih terlalu keberatan, jadinya ambruk. Belum sempat berdiri, langsung hancur jadi 2. Dan di rumah sudah saya buat lagi yang baru dari kayu yang bagus, papan yang bagus. Nah,
Mungkin nanti cagaknya kita pakai pipa PVC, pipa pralon yang diisi dengan cor, pasir, batu dan semen, dengan tujuan untuk mengendalikan hama, tupai dan tikus kalau ada. Mudah-mudahan sih tidak ada. Kita berusaha tidak memusuhi hama-hama itu. Kita tidak posisikan sebagai hama lah. Kita berdampingan dengan mereka. Mereka cari makan sendiri, kita cari makan juga. Semoga tidak mengganggu beruk, monyet, dan semoga yang lainnya itu semoga tidak mengganggu tanaman kita. Karena nanti di batas-batas itu yang masih karet berdiri itu yang punya teman saya. Yang sebelah sana itu ada orang dusun, orang rantau panjang. Nanti jaraknya yang masih kita paling dekat, paling mepet dengan batas itu tanaman sawitnya 3 meter dari batas. Nanti yang sangat lebar dari ujung tanaman kita, misalnya masih ada sisa 6 meter, 7 meter, nanti kita tanami pisang atau jambu dan pokoknya tanaman buah-buahan untuk menyediakan makanan bagi para satwa yang ada di sini. Itulah pokoknya kita berusaha untuk tidak memutus mata rantai makanan mereka. Kita gantikan yang dulunya mereka makan misalnya buah-buah karet yang masih muda, pucuk-pucuk karet, itu nanti kita akan gantikan dengan pohon buah-buahan. Semoga kita bisa hidup berdampingan lah dengan para hewan yang sebelumnya sudah menempati lahan kita, sehingga kelestarian alam tetap bisa kita jaga. Jangan sampai kita menyakiti para hewan-hewan itu, karena pada hakikatnya pada sebagian daerah itu yang di sini dianggap sebagai hama itu di lain daerah itu sudah termasuk itu ya, HCV, High Conservation Value. Jadi termasuk value istilahnya sesuatu yang harus kita lestarikan, seperti itulah kira-kira. Oke, nampaknya nyemprot kita tunda. Selain memang tadi berangkatnya terlalu sore karena ada sesuatu, jadi tidak bisa langsung habis asar berangkat. Sebenarnya tadi pagi mau berangkat, cuman ada sesuatu juga yang harus dibicarakan di kantor Gapoktan, Gabungan Kelompok Tani Gapoktan Tanjung Jati. Ada telepon, nanti kita matikan dulu. Oke. Mungkin itu dulu. Semoga besok cuacanya mendukung. Nanti malam hujan tidak apa-apa. Semoga aja turun hujan, tidak masalah. Biar tanaman kita segar, tidak layu, dan bisa tumbuh dengan baik. Oke, mungkin itu dulu pertemuan untuk konten video hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan pesan saya bagi saya sendiri dan bagi semua planter sawit semuanya, marilah kita budidaya kelapa sawit dengan asal-usul benih yang jelas, yang unggul pastinya. Ini saya nanam varietas Bahlia 1 semiklon, produk dari London Sumatera, Lonsum di perdagangan. Dengan benih yang jelas, maka insya Allah hasilnya pun tidak akan mengecewakan. Seminim-minimnya masih tembus nilai ekonomis lah. Meskipun kita rawatnya seadanya, data sudah berbicara. Meskipun rawatnya ecek-ecek, tapi hasilnya tidak ecek-ecek. Karena sawit unggul itu selalu akan memberikan yang lebih baik dari apa yang kita berikan. Kita pupuk banyak, dia akan memberikan hasil yang lebih banyak. Kemudian dalam budidaya kelapa sawit ini jangan sampai kita mengabaikan makhluk-makhluk Tuhan yang lain, satwa-satwa. Kemudian dalam penggunaan bahan kimia, terutama racun, kita harus lebih bijak lagi, sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai overdosis, karena juga akan berakibat buruk bagi tanah, yang otomatis juga akan berakibat buruk bagi tanaman kelapa sawit kita.
kita terima tantangan dari pasar internasional bahwa kita bisa untuk berbudidaya kelapa sawit yang ramah lingkungan. Untuk hasil produk turunannya juga otomatis ramah lingkungan dan ramah juga di badan kita. Oke, semoga ada manfaatnya, semoga mendapatkan ridho dari Tuhan. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.